Assalamualaikum Sobat Football United, semoga sehat-sehat selalu, sehat-sehat keluarga. Kali ini gue ingin ngobrol ringan terkait dengan kasus dari Anthony. Banyak yang menanyakan kan bagaimana bang perkembangan Anthony, dan juga beberapa juga menyamakan dengan situasinya Mason Greenwood. Mason Greenwood sendiri ada kabar, rumor menurut gue ya, mengatakan kalau Erik ten Hag tidak ingin melepas sang pemain. Ya, menurut gue ada beberapa alasan kenapa Erik ten Hag mungkin diberitakan ataupun juga dirumorkan demikian. Bisa jadi memang dia ingin memberikan kesempatan kedua, bisa jadi dia akan mencoba untuk memperbaiki Mason Greenwood, ataupun di sisi lain dia tidak ingin budget transfer musim ini yang sudah sangat ketat ini karena dengan melepas Mason Greenwood tentu saja ada kompensasi yang harus dibayar, dan kalau seandainya memang ditransfer ya belum jelas juga nih klub mana yang ingin mengambil sang pemain, ataupun juga banyak alasan teknis lainnya. Tapi menurut gue itu hanya rumor. Balik lagi soal Anthony di sosial media pribadinya bahkan mengklarifikasi. Ini hal yang berbeda dengan Mason Greenwood. Dia berani memberikan klarifikasi. Intinya adalah situasi ini situasi yang tidak betul. Dan dia merasa kalau dirinya ini innocent, tidak bersalah, tidak bermasalah. Dan menurut gua ini hal tentu saja yang berbeda ya, karena buktinya juga lemah di kasusnya Anthony kalau dibandingkan dengan Mason Greenwood, dan juga proses selanjutnya di mana pada saat itu sangat cepat sekali bergulir kasus dari Mason Greenwood, bahkan langsung ke penahanan. Tapi dengan Anthony ini berbeda. Nah, ini menurut gua hal yang bagus dan juga berani dari Anthony, bagaimana dia tidak ingin memperpanjang ya situasi ini, rumor ini, kasus ini, katakanlah demikian dalam tanda kutip kasus ini. Dia ingin segera berkonsentrasi lagi di atas lapangan ya, di mana dia akan mengarungi musim keduanya bersama dengan Manchester United. Di musim pertama menurut gua so far so good dari Anthony. Tentu saja dia harus beradaptasi dengan kompetisi yang baru, dengan liga yang baru, dengan tim yang baru ya. Ekspektasi tentu saja tinggi, dengan harganya pun juga tinggi, tapi menurut gua ya pemain tidak ada yang statis, segalanya masih sangat mungkin berkembang ataupun juga lebih mundur lagi. Tapi gua menilai Anthony punya potensi, dia punya kemampuan, dia punya kepercayaan diri, dan kabarnya kepercayaan diri inilah yang sangat luar biasa yang memikat Erik ten Hag, yang nampaknya juga musim kemarin ini sangat ngotot ya, ingin mendatangkan Anthony ke Old Trafford, dan Manchester United pun harus merogoh kantong yang sangat dalam untuk bisa mengambil Anthony dari Ajax. Kenapa harganya mahal? Ya Erik ten Hag sangat menginginkannya. Lalu menurut gua Ajax juga bagaimana ingin bermain bisnis. Di sisi lain juga pemain ini masih muda, potensinya juga masih sangat besar, menjadi pilar juga bagi Ajax, karena selepas Anthony musim lalu gue tidak melihat ada pemain yang bisa menggantikan posisi Anthony dari 3 musim sebelumnya, di mana dia tampil excellent bersama Ajax. Dan betul seperti yang dikatakan oleh, gue lupa nampaknya oleh Erik ten Hag sendiri ya, bahwasanya Ajax ini akan kesulitan untuk mengganti Anthony, karena pada squad yang kemarin ini tidak ada pemain yang kemampuannya bahkan mendekati dari Anthony. Dan menurut gue ringan amatiran itulah yang terjadi, sehingga Ajax pun dalam tanda kutip terseok-seok di Eredivisie, walaupun itu bukan satu-satunya faktor. Balik lagi ke ke kasusnya Anthony, menurut gue ya, dan gue harapkan ya semoga kasus ini juga akan terhenti, artinya tidak bergulir lagi. Mudah-mudahan kemarin itu hanya dalam tanda kutip ya permainan dari media yang memblow up dengan besar, walaupun kasusnya juga masih belum jelas, sehingga ya sang pemain bisa kembali lagi nih, bisa konsentrasi secara full ke atas lapangan. Manchester United sebentar lagi akan memulai latihan pertamanya, lalu segera melakoni tour pre-season, di mana ini sangat penting. Musim lalu Manchester United melakukan pre-season, menurut gua sukses. Hampir semua pemain, mayoritas pemain mengikuti tour pre-season tersebut, dan pemain-pemain yang mengikuti tour tersebut menurut gua penampilannya musim lalu pun juga terlihat meningkat ya, dan secara individu maupun juga secara kolektif. Anthony sendiri musim lalu dia tidak ikut pre-season, dan ini akan menjadi pre-season pertama dia dengan Manchester United, dan gua harapkan ya di pre-season ini dia bisa full konsentrasi ke Manchester United, sehingga ya akan membantu dia di penampilannya bersama dengan Manchester United musim depan. Lini kanan menurut gua ya ini akan menjadi lini yang menarik, di mana sebelah kiri tentu saja ada Marcus Rashford, lalu di tengah sudah ada Mason Mount dan juga Bruno Fernandes. Kalau seandainya Anthony ini bisa lebih nyetel lagi ya di sisi kanan, ini akan menjadi sebuah kekuatan yang mengerikan dari Manchester United. Gua menilai
Anthony musim lalu bagaimana dia bekerja sama dengan bek kanan Manchester United Diogo Dalot maupun juga Aaron Wan-Bissaka. Pemain ini juga sangat rajin tracking the ball, ikut bertahan ya. Tapi mungkin ketika dia melakukan serangan ini masih sering ada kesalahpahaman. Kadang dia terlalu ingin menunjukkan skill individunya sehingga kurang bekerja sama dengan pemain lain ya kan. Di sisi lain juga nampak ketika dia menyerang, menurut gue bagaimana support dari pemain lain juga jaraknya terlalu jauh sehingga menyusahkan bagi Anthony untuk bisa mungkin ya mendistribusikan bola dan lain-lainnya. Juga keakuratan nih, dia punya kekuatan dari sebelah kanan ya kan, penetrasi ke kiri lalu syuting dengan kaki kiri. Musim lalu masih belum terlihat dengan tajam. Semoga musim depan skillnya bisa lebih meningkat lagi sehingga bisa menjadi ancaman bagi lawan-lawan Manchester United, bukan hanya dari sebelah kiri nih, tapi juga dari sebelah kanan. Kurang lebih demikian ngobrol ringan terkait dengan kasus dari Anthony ya, yang menurut gua ya semoga segera selesai, segera jelas. Kalau selesai sih ya gua sih meragukan ya secara ringan amatiran, tapi ya kita lihat saja bagaimana menurut Sobat Football United harapan terhadap Anthony juga musim depan seperti apa. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.